Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast Dialog Kebangsaan. Perkenalkan, saya Muhammad Rifal Aditya dan hari ini saya ditemani oleh teman-teman saya, yaitu ada Diki Maulana Pratama, ada Richard Batista, ada Febi Adi Wibato, ada Andre Pasaribu dan Iketut Nanda Saputra. Pada hari ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia, yaitu tentang visualisasi bangsa yang menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa. Mungkin sebagian orang itu berpikir bahwa cinta tanah air itu hanya diwujudkan saat upacara bendera saja atau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Namun sebenarnya makna itu tuh jauh lebih luas. Mari kita mulai saja diskusinya ya. Saya ingin bertanya dulu nih kepada Feby. Menurut Feby, apa sebenarnya makna cinta tanah air di zaman sekarang? Terima kasih rekan Adit. Menurut saya, cinta tanah air adalah rasa bangga, memiliki dan bertanggung jawab terhadap negara Indonesia. Kalau dulu para pahlawan memperjuangkan kemerdekaan dengan mengangkat senjata, maka perjuangan generasi untuk yang sekarang di zaman kita ya adalah menjaga persatuan, mengisi pembangunan, serta menjadi masyarakat yang berkarakter tentunya. Indonesia memiliki kekayaan luar biasa yang itu terdiri mungkin lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku, ratusan bahasa daerah, bahkan berbagai agama dan budaya yang ada di Indonesia. Keberagaman itu bukan alasan untuk terpecah, kan tetapi keberagaman itu untuk menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia. Karena itulah semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat relevan hingga saat ini. Wah, menarik sekali ya dari Mas Feby ini. Jadi artinya itu rasa bangga terhadap Indonesia ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita bersosialisasi dengan semua orang ya. Lalu gimana nih menurut Mas Diki, tantangan terbesar bagi generasi muda seperti kita dalam menjaga rasa cinta tanah air itu seperti apa coba? Oke, halo Mas Adi. Senang nih bisa diajakin buat gabung di podcast Dialog Kebangsaan. Bicara tantangan terbesar untuk saat ini sih kalau menurut saya, apalagi kalau bukan teknologi. Sebenarnya positif dan negatif dari teknologi ini bersejalan lah. Cuman bagaimana kita mengelola dari teknologi ini supaya tidak menjadi tantangan yang bisa memberikan dampak yang besar untuk memecah persatuan. Karena kan dengan adanya kecepatan internet ataupun informasi yang datang lebih cepat, membuat kita tuh mudah menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, sehingga hal itu mudah dijadikan celah bagi orang-orang yang tidak mencintai dengan negara kita sendiri. Kadang tuh masyarakat juga langsung membagikan informasi tanpa mengecek sumbernya, padahal bisa saja informasi tersebut belum dipastikan kebenarannya. Nah, jadi sebenarnya nih sebagai generasi muda ini tugas kita juga untuk menggunakan media sosial dengan baik, bisa memfilter mana yang baik dan buruk supaya nantinya lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan menghindari tantangannya di bidang negatif ke arah itu untuk diminimalisir lagi. Bagaimana Mas Adit? Ya benar sih ya Mas Diki ya. Ini media sosial ini memang bisa menjadi ancaman ya, sekaligus juga peluang buat kita sebagai generasi muda untuk bisa lebih mencintai tanah air ya. Betul, betul. Ada pesan sedikit nih buat teman-teman yang lain. Semoga ada yang mendengarkan di podcast Dialog Kebangsaan kita. Gunakan media sosial untuk menyebarkan prestasi Indonesia, budaya daerah, serta hal positif untuk membangun bangsa kita. Mantap Mas Diki, terima kasih banyak nih pesannya, sangat ngena sekali ya untuk zaman sekarang ya harusnya ya. Oke, sekarang saya mau nanya nih ke Mas Batista. Coba menurut Mas Batista nih ketika mendengar kata bela negara, apa sih yang terpikirkan? Ya, oke, terima kasih Mas Adit. Menurut saya, orang berpikir biasanya bela negara identik dengan tentara ya. Padahal sebenarnya setiap warga negara memiliki kewajiban membela negara. Caranya namun berbeda-beda. Contoh dasarnya saja, seperti mentaati hukum, tidak melakukan korupsi, bekerja secara profesional, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, menjaga nama baik bangsa. Bahkan belajar dengan sungguh-sungguh pun juga termasuk bentuk bela negara. Sebagai ASN atau calon ASN seperti kita, memiliki tanggung jawab besar. Kita merupakan pelayan masyarakat. Integritas, loyalitas, akuntabilitas, dan disiplin merupakan bentuk nyata bela negara.
Oke, artinya bela negara itu bukan hanya soal perang ya. Berarti tetap juga kita bagaimana kita menjalankan tugas itu dengan penuh tanggung jawab dan eh, rasa peduli sama sesama warga negara ya. Betul sekali Mas Adit. Oke, sekarang nih Mas Andre nih, menurut Mas Andre, bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan di bagi negara Indonesia ini di tengah keberagaman yang berada di tengah-tengah kita ini? Gimana? Ya baik Mas Adit, terima kasih atas waktunya untuk bisa berdialog di podcast kita kali ini. Menurut saya persatuan itu dimulai dari sikap kita yang saling menghargai ya. Indonesia memang berbeda-beda mulai dari suku, budaya, bahasa, dan banyak lagi perbedaan di antara kita. Tapi justru perbedaan itu adalah identitas bangsa kita. Kita juga harus menghormati agama lain, menghargai budaya lain, tidak mudah terprovokasi, mau berdialog ketika ada perbedaan pendapat. Budaya gotong royong juga harus kita pertahankan karena memang kita dikenal oleh masyarakat luar. Kita ini adalah masyarakat yang mudah bergotong royong dan saling membantu satu sama lain. Karena gotong royong itu adalah ciri khas bangsa kita, bangsa Indonesia. Wih, keren banget ini Mas Andre, ini setuju ya. Persatuan ini bukan berarti kita semua tuh harus sama ya, tapi bagaimana kita itu bisa tetap bersama meskipun beda-beda ya, seperti kita ini kan ada di berbagai macam daerah kan. Betul, Pak Aditya. Tadi juga ada Adinda Diki menyampaikan pesan, saya juga ada sedikit penekanan bahwa perbedaan adalah kekuatan, bukan kelemahan. Wih, mantap mantap mantap. Mantap kali, Leku. Bangga ya jadi bangsa Indonesia ya. Oke, coba sekarang nih Mas Nanda, saya mau tanya nih. Gimana sih menurut Mas Nanda nih, gimana caranya untuk kita ini menumbuhkan rasa bangga menjadi bangsa Indonesia? Kira-kira seperti apa, Mas? Terima kasih Mas Adit sudah mengundang saya di podcast yang bermanfaat dan berguna untuk masyarakat di luar sana. Menurut saya dimulai dari diri sendiri sih Mas. Lalu kita bisa misalkan bangga menggunakan produk lokal, melestarikan budaya, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Habis itu bisa menghormati simbol negara, bisa juga menjaga lingkungan, ataupun kita bisa juga ikut kegiatan sosial. Orang-orang berpikir itu bangga itu artinya merasa paling hebat, tapi menurut saya tidak. Tetapi bersyukur memiliki bangsa yang kaya dan mau berkontribusi untuk kemajuannya. Menurut saya itu sih, Mas. Oh, oke. Berarti kalau semua masyarakat Indonesia melakukan itu, kira-kira Indonesia bakal maju berarti ya? Wih, betul sekali itu, Mas. Kemajuan bangsa bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia sih menurut saya, Mas. Oke, setuju sih saya, setuju. Saya mau mendengar pendapat dari semuanya nih. Kalau masing-masing diberi kesempatan menyampaikan satu pesan lagi kepada generasi muda di Indonesia, apa yang mau disampaikan kira-kira? Dari Mas Febi dulu deh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menyampaikan, tidak perlu panjang-panjang juga kan. Saya cuma menyampaikan bahwa jangan pernah malu menjadi orang Indonesia ya. Karena kenapa? Karena bangsa ini memiliki banyak sejarah. Bangsa ini adalah bangsa yang besar, banyak budaya dan potensi yang luar biasa. Itu Mas Adit. Mantap ya pesannya, ini sangat mendalam sekali ya. Coba dari Mas Diki, kira-kira ada lagi gak pesan yang mau disampaikan lagi? Oke, kalau boleh berpesan nih, seru nih saya nih. Pesan saya buat anak-anak muda sekarang, jauhi narkoba, cintai negara kita. Itu aja, Mas. Wih, mantap. Mendalam sekali ininya. Dari Mas Batista, kira-kira apa pesan yang mau disampaikan buat generasi muda nih? Baik, pesan yang akan saya sampaikan Mas Adit seperti untuk generasi muda kita, khususnya kita sebagai calon ASN, yakni bekerjalah dengan jujur dan penuh integritas, karena Indonesia membutuhkan generasi muda yang berkarakter. Sekian, terima kasih Mas Adit. Gak salah ya ini Mas Bastian ini, Batista ini, maaf ya, gak salah, keren. Kira-kira dari Mas Andre, ada lagi gak yang mau disampaikan pesan-pesan bagi generasi muda Indonesia? Oke, kalau ada ini satu pesan ini yang mau saya sampaikan. Ya, apa tuh? Jagalah persatuan. Perbedaan jangan dijadikan alasan untuk merusak persaudaraan. Widih, keren. Oke, dari Mas Nanda, satu lagi nih Mas, penutup. Ya Mas, terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin ini pesan dan juga terakhir dari saya juga untuk generasi muda. Teruslah belajar, berkarya, dan berkontribusi karena masa depan Indonesia itu ada di tangan kalian. Widih. Terima kasih Mas.
Emang orang-orang keren ini semuanya ya. Luar biasa diskusi kita hari ini ya. Dari pembahasan ini kita kan belajar ya bahwa cinta tanah air itu bukan hanya sekedar ucapan. Jadi cinta tanah air itu bisa diwujudkan melalui tindakan yang nyata ya. Seperti menghargai keberagaman, menjaga persatuan, bijak menggunakan teknologi, bekerja dengan integritas, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, melestarikan budaya bangsa, dan terus memberikan kontribusi positif bagi Indonesia ya. Sebagai peserta Latsar CPNS, nilai-nilai tersebut juga selaras ya dengan semangat berakhlak. Maka dari itu ya kita sebagai calon ASN itu bisa menerapkan nilai-nilai itu dalam pekerjaan sehari-hari yang tidak hanya menjadi ASN yang profesional, tetapi juga ikut memperkuat persatuan dan kemajuan bangsa ya. Semoga diskusi ini dapat mengingatkan kita semua bahwa menjadi warga Indonesia itu adalah sebuah kebanggaan, sekaligus amanah yang harus dijaga. Saya Adit bersama teman-teman saya, Feby, Diki, Batista, Andre, dan Nanda mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mari kita terus menjadi generasi yang berbangsa, bangga dengan Indonesia, bangga dengan bernegara, dan siap memberikan pengabdian terbaik untuk Indonesia. Salam Indonesia merdeka. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.